Nyanyian Pujian Sakaria. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan 79. Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalannya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita mengakhiri masa Advent. Malam nanti kita memasuki dan merayakan misa malam Natal, memperingati kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia dalam rupa seorang bayi kecil, lahir di palungan sederhana. Bacaan Injil Lukas hari ini mengajak kita merenungkan nyanyian pujian Sakaria. Sakaria adalah seorang imam dari golongan Abia, serta ayah dari Yohanes Pembaptis. Nama Sakaria berarti peringatan atau pengingat. Sepanjang hidupnya, ia senantiasa diingatkan dan dibimbing oleh Tuhan, termasuk tentang kedatangan Mesias. Maka, Natal yang kita rayakan adalah penggenapan janji itu, kelahiran Sang Juru Selamat. Bangsa Israel yang kerap mengabaikan nasihat para nabi, berulang kali jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan. Mereka menyembah berhala dan hidup jauh dari kehendak Allah. Namun Allah tidak mengabaikan umat-Nya. Melalui para nabi, termasuk Sakaria, Allah mengingatkan dan mengajak Israel kembali kepadanya. Dan benar, terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat umat-Nya. Dialah Allah yang memulihkan dan tidak meninggalkan mereka. Kita pun umat pilihan-Nya. Betapa kita harus bersyukur, sebab dalam setiap peristiwa hidup, Allah hadir untuk melawat kita. Ada sebuah kisah tentang pasangan suami istri yang mendapat kabar buruk dari dokter, bahwa janin yang dikandung tidak berkembang sempurna dan disarankan untuk digugurkan.
Namun pasangan ini memilih berdoa dan memohon belas kasih Allah. Tiba saat kelahiran, bayi laki-laki itu lahir sehat dan sempurna. Gambaran medis yang sebelumnya negatif dipatahkan oleh kebaikan Allah. Kini, anak itu duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi pribadi yang cakap dan takut akan Tuhan. Marilah kita belajar dari Zakaria dan pasangan suami istri ini. Mereka yang tetap beriman, percaya pada penyelenggaraan ilahi, setia dan berpengharapan kepada Allah. Semoga kita pun mampu menyanyikan pujian yang sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang datang untuk melawat umatnya. Sebab firman-Nya ini tetap berlaku bagi kita di zaman ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebaikan, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang mengunjungi, melawat, dan siap sedia menolong kami. Terima kasih atas benih iman percaya yang Kau meteraikan bagi kami. Biarkan iman kami juga tumbuh dan semakin percaya akan penyelenggaraan dan penyertaan-Mu dalam setiap sisi kehidupan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.